Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada ayat yang ke ya ini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-79 insyaallah. Nggih. Berapa? Sembilan puluh. Hah? Sembilan puluh. 40. Nah, berapa? 100. Oh, 100 lebih. Oh iya. Habis berbicara ini ya, berbicara sihir Sulaiman itu ya. Alhamdulillah. Ya, sip. Nah, sudah sihir-sihiran itu sudah. Ya. Bentar ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat bahwa negeri di mana Nabi Sulaiman itu berkuasa itu adalah di wilayah Yaman. Di wilayah Yaman. Ini jadi di wilayah sini betapapun ada penelitian bahwa negeri Sabak itu ada di Indonesia, Wonosobo. Wallahu a'lam. Jadi dalam analisanya bahwa Borobudur itu di antara peninggalan Nabi Sulaiman. Wallahu alam. Data-datanya mereka punya dia. Kita enggak neliti, enggak usah ngilok gitu ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari dari Sabak lalu kemudian ke tempatnya Nabi Sulaiman tersebut itu ya memang enggak jauh. Enggak jauh.
hanya kira-kira mungkin 40-50 kilometer gitu aja. Ya. 40-50 kilometer. Lek melaku ya lumayan kan itu ya. Ya. Sini mana kalau 50 meter? 50 kilo, sorry. Lumayan itu ya. Maka kemudian ketika Nabi Sulaiman tersebut itu mengutus burung hudhud ya, untuk kemudian melemparkan surat kepada Ratu Bilqis itu, maka kemudian gambaran tentang itu ada di Borobudur. Ada di Borobudur itu. Jadi seorang perempuan ratu itu kemudian diintai oleh burung hudhud. Karena apa? Perintah Sulaiman itu enggak usah langsung pulang. Perhatikan dulu apa yang diperbuat oleh Bilqis itu. Apa yang dilakukan oleh Bilqis itu adalah mereka tersebut itu rapat dengan pembesar-pembesarnya agar supaya pembesar-pembesarnya itu adalah memberikan sebuah gambaran atau keputusan apa yang harus dia lakukan terhadap Sulaiman itu yang datang dengan membawa surat itu. Lalu kemudian hasil rapat, maka kemudian mereka memutuskan ngene wae. Ya, kata pembesar, kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Wis ngene, perang siap. Apa kata perintah putri? Ya, putri ratu, silakan. Tetapi kemudian Ratu Bilqis tersebut itu gini aja dulu. Kita teskis dulu. Kita bawakan hadiah. Ya, kita bawakan hadiah. Kemudian membawalah hadiah utusan dari Bilqis itu ke Sulaiman. Ternyata kemudian Nabi Sulaiman setelah menerima bilang begini, apakah kamu membanggakan tentang apa yang kamu bawa? Sedang apa yang Allah berikan kepadaku itu luar biasa. Wis mulia. Segera kamu pulang. Ya. Kalau enggak dia, atau kemudian saya akan datangkan dengan bala tentaraku yang kalian tidak akan pernah mampu untuk menghadapinya. Maka kemudian hadirin yang berbahagia, Ratu Bilqis itu begitu mendengarkan utusannya ini langsung kemudian ayo kita harus datang ke Sulaiman ini. Kita datang ke Sulaiman menyerah daripada kemudian kedahuluan kita diserang. Kita menyerah aja. Nah, saat itulah kemudian Nabi Sulaiman dengan intelijennya seekor burung tadi itu, maka kemudian menghasilkan sebuah keputusan mengumpulkan pasukannya. Apa kata Nabi Sulaiman kala itu di dalam surat yang ke-27 An-Naml ayat yang ke-38. Perhatikan, asik ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala, berkatalah Sulaiman, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar-pembesar. Jadi pembesar-pembesar kerajaan Sulaiman, ayyukum, mana di antara kalian ya'tini yang bisa mendatangkan kepadaku bi'arsyiha dengan membawa. Siapa di antara kalian yang datang kepadaku bi'arsyiha dengan membawa arash atau singgasananya Bilqis? Ya. Arek wis mulai mlaku nang gene-gene guys. Ayo siapa? Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka itu datang kepadaku muslimin sebagai orang yang berserah diri. Saiki perjalanan ini. Maka kemudian qala, berkatalah ifritun ifrit. Ifrit itu minal jinni, dari bangsa jin. Kalau saya katakan ini adalah komandannya jin itu. Lalu kemudian apa kata ifrit itu? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku atika akan datang kepada kamu dengan bihi, dengan membawa singgasana itu, qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat kedudukanmu, tempat tempat kedudukanmu itu. Jadi intinya begini, Sulaiman itu kalau ngantor, katakan ngantor itu jam 8, lalu kemudian jam 4 itu kemudian sudah berdiri meninggalkan kursi kekuasaannya untuk memerintah itu.
Maka itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, sedang mereka itu sudah berjalan. Akhirnya kemudian apa? Kata Ifrit, wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sesungguhnya aku atas pekerjaan itu laqawiyyun, sungguh aku ini kuat, aminun lagi dapat dipercaya. Wis serano aku. Nanti akan saya datangkan dengan tempo sekian. Oke. Qala. Maka kemudian Nabi Sulaiman kala itu tidak mengiyakan. Ya wis tekakno ndak. Nabi Sulaiman masih menawarkan kepada yang lain. Maka kemudian di antara manusia, pasukan Nabi Sulaiman yang manusia itu, qala, ia berkata. Qala telah berkata alladzi indahu, orang yang di sisinya ilmun, ada pengetahuan. Minal kitab, dari kitab. Jadi dia menguasai Taurat, ya. Dia menguasai Zabur. Orang ini namanya Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia. Dia punya ilmu. Lalu kemudian Asif bin Barkhia itu ngomong, ana atika, aku adalah orang yang datang kepada kamu bihi dengan membawa singgasannya, qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Ya. Kira-kira lama enggak, Pak? Jenengan itu bertahan enggak kedip itu kira-kira pirang jam? Ya. Ya, kan gitu, enggak lama toh? Ya. Jadi luar biasa. Maka kemudian sudah lakukan, karena itu adalah pilihan yang cepat sekali itu. Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Maka ketika Nabi Sulaiman itu melihat singgasananya itu sudah menetap indahu, di sisinya sudah ada singgasana, qala, berkatalah Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Ini kalau enggak, Pak, punya pasukan yang hebat-hebat ini sombong. Ayo, siapa yang mau menantang aku? Sulaiman tidak. Nah, kalau kita lihat itu bagaimana di dunia ini negara-negara yang memiliki kekuatan militer dan sebagainya itu, mereka itu kan adigang adiguna itu. Udah pamer kekuatan, lalu kemudian ekspansi menjajah wilayah yang lain. Kenapa sih harus menjajah? Toh itu ngurus negarane dhewe kan enak semuanya sebetulnya. Itu adalah ya wilayah-wilayah orang-orang yang serakah yang begitu itu. Lalu kemudian apa? Setelah itu kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani, ini adalah untuk menguji aku, aashkuru am akfur, apakah aku menjadi orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur dengan nikmat itu. Coba, dia bisa menguasai bahasa binatang. Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi, memerintahkan jin itu dengan izin Allah. Jin itu tunduk, enggak ada yang ngelawan sama Sulaiman. Ya, jadi bukan Nabi Sulaiman minta perlindungan kepada jin, tidak. Tapi jin itu adalah ditundukkan oleh Allah untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman. Itu yang harus difahami. Sulaiman kan koncone jin. Kita kan enggak apa-apa berkawan sama jin. Boleh kita berkawan, tapi dengan penjahit celana jin, itu aja. Ya. Berikutnya, wa man syakara, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya hanyalah ia bersyukur terhadap dirinya. Orang yang bersyukur itu kan ngeleremno awake dhewe. Orang kalau sudah bersyukur itu kemudian pengaruh kepada kejiwaan tenang, damai, ndak gupuh, orang kemudian kemerungsung gitu. Orang kalau enggak bersyukur, apapun yang sudah dia miliki masih tidak memberikan kenyamanan pada dirinya. Oleh karena itu yang penting itu bersyukur, walaupun nikmat itu banyak gak apa-apa. Itu ya. Ya. Jadi kita bersyukur, istri kita itu yang penting apa? Solihah, sehat, walaupun cantik gak apa-apa. Nah. Wa man kafara, barang siapa orang yang ingkar, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Tuhanku adalah maha kaya, karimun lagi maha mulia. Loh, Allah itu maha kaya, tetapi yo gak sakarpe itu, paham ya?
Allah itu adalah bertindak yang karim, yang mulia, yang terpuji. Tidak ada tindakan-tindakan Allah, sekalipun Allah itu adalah fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid, maha berkehendak sesuai dengan keinginannya, berbuat sesuai dengan keinginannya. Tapi ngapunten, Allah itu enggak ngawur. Paham ya? Jadi itu yang harus, kenapa? Allah itu kemudian ada punya sifat al-alim, al-hakim, ar-rahim. Jadi tidak mungkin keputusan-keputusan Allah itu adalah ngawur asal, itu enggak ada. Tidak ada keputusannya itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tapi menungso waktune durung soge anteng. Begitu rada soge tenan alah kemelinti. Ya, sudah. Allah tidak ghaniyun karim. Ya itu. Lalu kemudian apa? Setelah kemudian singgasana itu sudah datang, jamaah sekalian, maka kemudian apa? Nabi Sulaiman memerintahkan, qala, berkatalah Sulaiman, nakiru laha arsyaha. Coba rubah. Jadi apa, singgasana itu coba dirubah. Nanzur, kita akan perhatikan itu. Atah tadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Atas tadi apakah dia tersebut itu tahu bahwa singgasana ini adalah miliknya, am takunu minal ladzina la yahtadun, atau ia Bilqis itu adalah tidak mendapatkan petunjuk bahwa ini adalah singgasananya. Dirubah, Pak. Jadi dirubah, jadi apa, kalau cara pelitur itu peliturannya yang tadinya gilap itu kemudian ditop nih, lalu kemudian dikasih apa tambahan apa kan gitu ya. Jadi begitu kemudian wis manglingi wesan, sudah bagus. Begitu kemudian Bilqis itu datang, falamma ja'at, maka ketika Bilqis itu datang, qila, dikatakan, ahakadza arsyuk, apakah seperti ini singgasanamu? Qalat, berkatalah ia, ka'annahu, kaya iki tapi kok api. Kaya iki sih tapi kalah api nggonaku, gitu ya. Wa utinal ilm, dan kami diberi ilmu min qabliya, dari sebelumnya, wa kunna muslimin, dan adalah kami adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang berserah diri. Akhirnya para jamaah sekalian, intinya kemudian Bilqis itu kemudian menyerah dan kemudian masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Bilqis yang kaya itu, seorang ratu itu, ternyata begitu memasuki singgasana Nabi Sulaiman, apa namanya, altarnya Nabi Sulaiman, itu kemudian ketok ndesone. Halo? Ketok ndesone, Bu. Ya. Bagaimana enggak ketok ndesone itu ya? Lawang dia tersebut itu apa namanya, melewati altar itu karena begitu keramiknya itu kayak bening itu ya, lalu kemudian di bawahnya kelihatan apa, ikan-ikan itu teknologi di zaman Sulaiman loh ya. Halo, kira-kira anak pabrik kaca dah di zaman Nabi Sulaiman. Jadi lantai altarnya tersebut itu ternyata terbikin dari apa? Dari kaca yang tebal, yang bening, yang di bawahnya itu ada kolam. Luar biasa itu. Nah, saya itu kepingin punya gitu. Akhirnya nggawe, Pak, sak keramik ini tak kerowoki. Ini sore itu kemudian tak kasih hiasan, tak kasih kaca gitu. Wes koyak Nabi Sulaiman lah ini. Sementara sak keramik mari ini sak oma itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu bisa kita lihat di dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-44. Coba kita lihat ya. Ya Allah. Jadi Nabi Sulaiman teknologinya canggih. Karena apa? Yang bangun istananya Sulaiman itu siapa? Para jin. Jin itu. Ayat yang ke-44 ya.
Oke, perhatikan. Nah, qila laha dukhulis sarh. Qila dikatakanlah kepada Bilqis udkhulis sarh. Masuklah kamu ke istana atau altar. Falamma ra'athu, maka kemudian ra'athu, ia melihatnya, hasibathu, si Bilqis itu mengira bahwa lantainya itu lujjatan wa kasyafat an saqiha. Jadi dikira dikira kolam gitu. Akhirnya kemudian wakasyafat, dan dicincing, disingkapkan an saqiha, ya bajunya itu sehingga kelihatan betisnya. Loh, makanya orang dulu itu lek ndelok wong wedok iku pertama ndeloken kincete. Lek kincete bersih, kabeh bersih. Lek kono wis alkisutu, wis gak usah diterusne. Akhirnya kemudian apa? Begitu kemudian melihat, kemudian sampai diangkat itu, qala, berkatalah Sulaiman, innahu sarhum mumarradum min qawarir. Altar itu loh, itu ngilap karena memang dari kaca. Kan deso arek iki. Dia kata padahal kaya itu. Yang punya penguasa negeri Negeri Sabak kok, ya toh. Akhirnya kemudian apa? Setelah itu kemudian Bilqis itu mengatakan, qalat, berkatalah Bilqis, Rabbi, ya Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman, sekarang aku berserah diri, artinya masuk Islam bersama Sulaiman, berserah diri bersama Sulaiman, lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya masuk Islam Bilqis ini. Jadi Nabi Sulaiman itu tidak melawan dengan kekerasan, ya. Dengan kecerdasannya luar biasa sudah melumpuhkan wanita itu. Wanita itu loh kena hal yang indah itu lumpuh kok. Ibu, halo, enggak ya gitu. Ya memang begitu, sudah. Gak ana mari tukaran wis gak usah di itu Pak, gak usah diladeni. Wis jangan mlaku nang ngene mall ngono ae. Dudukno ana cincin itu. Iku langsung lerem. Ya, sayang. Dia kon delok tok wae gak usah tuku. Mulai lah cucu tambahan. Ya Allah. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira doanya apa yang digunakan oleh Asif bin Barkhiyah itu? Doanya ini, ya ilahana wa ilahal khalqi jami'an ilahu wahidan la ilaha illa anta. Wah, ini Asmaul Azam ini saya tidak melama-lamakan karena bahaya ini doa ini. Saya khawatir doa ini jatuh kepada orang yang kepingin memiliki istrinya orang. Diwirit langsung, bojone wongku kok wayu langsung diwirit, itu kan bahaya itu. Ya. Tapi ya lisane duduk lisane Nabi Sulaiman ya gak mandi, sampai muru-muru ya ora. Nah, ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini ya. Lah ini adalah peninggalan negeri Sabak. Negeri Sabak itu subur banget itu. Jadi ketika kemudian sudah masuk Islam, ya, kemudian menyerah diri kepada sudah berkolaborasi dengan Nabi Sulaiman, maka kemudian negeri Sabak itu kemudian menjadi makmur. Jadi ini diantara lain peninggalan negeri Sabak. Jadi sebuah sebuah bendungan
bendungan air yang luar biasa. Saat itu, jadi sekarang ini masih ada sisanya kayak begini nih. Padahal Nabi Sulaiman itu nabi yang keberapa itu? Masya Allah, itu masih ada peninggalannya. Ya, karena apa? Dulu enggak korupsi loh, saiki korupsi. Oh kayak diresmeno moro jebol itu. Nah ini, ya, ini kalau kok gak gelem ilang, bentar, tak hilang ya. Nah, jadi ini apa namanya mantan bendungannya. Dan sekarang ngapunten, tempat pemandian ini konon itu ada di zaman Bilqis. Itu masih ada. Ini peninggalannya. Tempat mandinya itu. Dan dia waktu itu kan indahnya luar biasa kan itu toh. Jadi di Yaman masih di Keramut lah. Lah ini coba peninggalannya masih ada. Nah, ini peninggalan negeri Sabak. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Qur'an menyebutnya sebagai baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Jadi negeri Sabak itu dikatakan suatu negeri yang baik, yang kemudian Allah selalu memberikan suatu ampunan. Kapan? Ketika Sabak itu kemudian ratunya itu adalah muslim. Itu kemudian menjadi makmur, gak ada lagi orang yang menyembah kepada berhala. Sebelumnya adalah menyembah berhala. Para jamaah, kemakmuran ini tidak lepas dari awal kepemimpinan Ratu Bilqis yang kemudian berkoalisi dengan kerajaan maju Nabi Sulaiman pada sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Jadi 900 tahun sebelum Masehi. Coba, sebelum Masehi loh Pak. Lah kemudian kalau ditambah Masehi dari mulai Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan sekitar 600 tahun. Jadi Nabi Sulaiman kemudian ke Nabi Muhammad itu adalah sudah 1500 tahun. Coba. Lah Nabi Muhammad ke kita berapa? 14? Ya. Jadi tambah 1500. Wes itu sampai tambahkan itu. Itu masih ada bangunannya, itu sisa-sisanya. Ya. Wong saiki bangunan saiki alah. Nah, kemudian apa? Sehingga menjadi kerajaan yang beriman, bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian wujud iman dan syukurnya adalah membangun peradaban terkemuka dengan teknologi maju untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dalam penyelesaian pembangunan bendungan besar tahun 800 hingga 700 sebelum Masehi yang dinamakan Bendungan Ma'arib ini Pak. Bendungan Ma'arib itu besar luar biasa. Kayak apa nanti? Bendungan Ma'arib ini yang dibangun oleh negeri Sabak berbentuk segitiga dengan panjang potongan sekitar 880 meter. Jadi sekitar potongan-potongan ini. Lalu kemudian apa? 850 meter tekan di Pak. Lumayan, mesak kilo ya. Tingginya 16 meter. Bendungan tersebut itu menampung jutaan kubik air dari beberapa aliran sungai di perbukitan Yaman yang mengalir ketika musim hujan tiba. Dengan air sebanyak itu, bendungan tersebut itu mampu mengairi wilayah hingga 101 km persegi yang mencakup wilayah downstream di wilayah utara Ma'arib dan selatan hingga menjadikan wilayah di situ sebagai tempat yang subur dipenuhi dengan tumbuhan untuk pangan, kemudian buah-buahan dan obat-obatan, buah-buah yang kemudian bisa dijadikan obat-obatan. Wilayah itu dikenal sebagai oasis subur di padang pasir ini loh Pak. Ini, kayak begini nih sisanya. Ini ketika jebol banjir luar biasa. Dan itu adalah kapan banjirnya? Setelah mereka itu kemudian Ratu Sabak itu sudah wafat, lalu kemudian mereka kembali lagi menyembah kepada berhala. Nah itu.
Nah, ini Pak, masih sekarang masih bendungannya agak begini nih. Yo, serobo wesan ini. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oke, sekarang kita langsung kemudian ke ayat berikutnya. Nah, pada ayat yang ke-103, coba kita perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamatsubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Walau annahum, dan sekiranya sesungguhnya mereka amanu, mereka beriman. Kalau sesungguhnya mereka itu mau beriman. Wattaqau, dan mereka bertakwa. Artinya yang tadinya orang mempelajari sihir itu kan kafir. Lalu kemudian andaikan mereka itu beriman, meninggalkan sihir, meninggalkan pengajaran sihir, wattaqau, dan mereka menjadi orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Lamasubatum min indillah. Sungguh pahala min indillahi, dari sisi Allah, khairun, itu lebih baik, lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Orang itu kalau sudah belajar sihir Pak, itu mesti kepingin nyoba. Paham ya? Jadi orang belajar silat itu kudu nunjuki wong kok. Ya, kayak belajaran itu wabe ditunjuki, mae ditunjuki gini. Ya loro kabeh itu ya. Kayak belajaran moro-moro tempak. Dulu ada di desa, kalau pisang rata-rata rumah itu di belakangnya itu kemudian punya pohon, wes ditunjukan sampai sampai tumbang itu. Ya, termasuk yang ngomong ini. Ya. Jadi kita belajaran itu koyo gitu, gaya mekedel itu. Jadi SD SMP itu gaya gaya itu. Ya. Lah orang-orang yang kemudian belajar sihir pun juga akan ingin mencoba, ya, adu kekuatan dengan yang lain. Ya sudah itu. Tetapi kemudian Allah katakan hal-hal yang kayak membanggakan itu, oh ternyata ditusuk gak makan dan sebagainya itu. Andai kata mereka beriman, meninggalkan itu semuanya dan bertakwa kepada Allah, lasmala masubatum min indillahi khair, sungguh pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik, laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Para jamaah, imbalan dari Allah itu luar biasa. Ya, imbalan dari Allah itu luar biasa. Untuk melakukan 2 rakaat qobliyah subuh itu pahalanya luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan rakaatayil fajri, atau ada yang riwayat rakaatal fajri ada alifnya. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu adalah lebih baik di sisi Allah daripada dunia seisinya. Kita akan mendapatkan lebih baik dari itu. Kita kaya itu. Ya. Jadi yang penting ibadah kita itu luar biasa, walaupun kita dikayakan oleh Allah secara materi enggak apa-apa. Ya. Nah, para jamaah sekalian, ayat-ayat yang model begini ini banyak. Jadi untuk kemudian negeri ini kalau ingin ingin baik, gampang Pak. Jadilah para pemimpin dan sampai kemudian bawah ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, selesai kok. Selesai. Utang itu akan kemudian tertunaikan itu. Bagaimana kemudian Erdogan tersebut itu memberikan suatu gerakan ya pada pasukannya untuk kemudian sholat berjamaah. Pasukannya ini sudah ditata semuanya. Mulai gerakan-gerakan dimulai dari Erbakan sebelumnya, penguasa sebelumnya, sampai kemudian dilanjutkan oleh Erdogan. Apa yang sekarang itu? Turki praktis tidak punya hutang. Walaupun kemarin itu sempat sempat ada masalah, tetapi kemudian melesat kembali, bahkan membantu negara-negara yang lain. Itu luar biasa. Kenapa? Karena para pemimpinnya adalah orang yang beriman. Intinya pemimpin, Pak. Ya.
Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat di dalam ini terkenal ini surat yang ke-7 Al-A'raf pada ayat yang ke-96. 69 apa 96? 96. Di situ dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalimatnya sama. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri tersebut itu amanu, mereka beriman kepada Allah. Wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. La fatahna alaihim. Oh, 96 kok. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka sungguh kami akan bukakan keberkahan-keberkahan ya dari langit dan bumi. Jadi kalau ingin keluarga kita, Pak, keluarga kita yang tadinya sumpek macam-macam itu, obatnya gampang untuk menjadi keluarga yang sakinah itu. Mulailah dari orang tua, dari ibu bapak itu berubah jadi orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nanti anak itu manut kok. Dia pertama tapi lama-lama kemudian ndak usah, kemudian anak itu dimarah-marahin, ndak usah. Cukup diberitahu. Dia diberitahu dengan penuh kasih sayang, didongakne pisan. Insyaallah kalau kemudian keluarga tersebut itu sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, begitu juga suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka kemudian kami akan bukakan alaihim atas mereka barakatim minas sama, yaitu keberkahan-keberkahan dari langit wal ard, dan dari bumi. Walakin kadzabu, dan tetapi kemudian mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kemudian kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan itu. Jadi negeri kita porak-poranda, jangan salahkan Allah. Ya karena kita yang enggak benar. Paham ya? Karena kita adalah terlalu lama itu kemudian membanggakan negeri kita ini kewayang, negeri kita itu subur, tapi males. Ya. Ada suatu wilayah-wilayah di Indonesia yang kewaya raya itu hutannya luar biasa, tapi wongnya itu adalah enggak produktif, males. Paham ya? Sehingga kemudian ya sudah isinya itu adalah ngedol. Ya, hutan, akhirnya kemudian dipotongin semuanya, yang kayu-kayu yang diameter yang besar-besar itu hilang semuanya. Sekarang malah kalah dengan Jawa Timur. Ya. Jadi tingkat hutannya yang dulu di sana itu luar biasa, sekarang itu adalah padang. Dan kemarin kita lihat bagaimana yang namanya Kalimantan itu banjirnya luar biasa itu. Sudah dikeroi semuanya batu baranya. Itu kemudian tambang-tambangnya. Oh iya, sekarang ini panen apa? Iya. Karena apa? Karena tidak dikelola dengan konsep iman dan konsep takwa, ngawur. Ayo terus gawe ibu kota ning kono. Ya. Lak kelem. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu konsep dalam sekolah. Kalau ingin sekolah itu menghasilkan generasi-generasi yang hebat, pemimpin yang luar biasa, maka pertama guru-gurunya itu harus mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Para guru yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu adalah mereka punya misi yang mulia. Apa? Bagaimana anak-anak nanti menjadi anak-anak yang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Bukan sekedar transfer knowledge, bukan sekedar ngajar ilmu, tidak. Tetapi guru-guru tersebut itu menanamkan bagaimana adab yang baik, bagaimana kemudian menjadi seorang pemimpin yang hebat. Itu adalah guru-guru yang beriman dan punya takwa. Tidak sekedar teko ngajar wis pokoke paham gak paham mbuh urusane perbuatane kaya apa wis mbuh. Bukan itu. Orientasinya adalah mereka itu adalah berpikir tidak hanya sekedar anak pinter, tetapi waja'alna lil muttaqina imama. Bagaimana anak itu nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa. Itu
guru-guru dulu. Maka orang-orang yang semacam inilah namanya mursyid kalau dalam bahasa. Itu mursyid itu adalah orang yang memang mengarahkan terus, diarahni. Ojo ngene nak, ojo ngene nak, ojo ngene, ojo ngene. Kudune ngene lho, kudune ngene, kudune ngene. Gitu. Itu mursyid itu. Lek teko tek wis sakarepmu, walik pantau blas sama sekali, itu bukan mursyid. Dia. Nah, para jamaah atau murabbi orang yang mendidik, dipantau murid-muridnya, dididik betul, itu murabbi. Ya. Kalau sekedar datang ceramah wis mari plus, ya, tidak ada kontrol, ya apa pelajaran kemarin belum. Itu belum tingkat murabbi, bukan tingkat mursyid. Ya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kepada ayat yang ke-103 tadi. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Lalu kemudian ada hadis yang berkenaan dengan ini. An Anas, dari Anas bin Malik, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu ala niyyah. Al-islamu ala niyyah. Islam itu adalah terang. Ya. Lalu kemudian apa? Wal imanu fil qalb. Dan iman itu di hati. Jadi kalau ada orang saya beriman, belum tentu. Kenapa? Imannya durung ambles. Tapi kalau aku beriman kemudian tasdikun bil qalb, hatinya membenarkan, lalu kemudian ada ekspresi dalam langkah perbuatannya, itulah orang yang beriman. Lek ngomong aku beriman waka tunggale. Coba bayangin itu, ketika kemudian mau pesta minum bir, itu kemudian dungo, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan pelecehan luar biasa itu. Coba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu tos. Coba bayangin itu. Ini lek gak wong sampel gak ono meneh itu. Iya. Ya Allah. Padha karo arep zina ndonga. Ya. Jadi itu penghinaan luar biasa itu. Dan itu terjadi di negeri kita yang mayoritas, ya Allah. Saya sampai ya Allah benahi, ya Allah tolong ya Allah benahi negeri kami ya Allah. Ya. Jadikan mereka beroleh petunjuk ya Allah supaya enggak aneh-aneh. Ya. Jadi wong aneh itu gak apa-apa, tapi yang aneh-aneh itu kan. Lalu kemudian apa? Ketika Rasul mengatakan wal iman fil qalb, iman itu di dalam hati, summa yushiru biyadihi, kemudian dia Nabi isyarat dengan tangannya ila sadrihi, ke dadanya. Jadi iman itu di sini. Paham ya? Jadi duduk neng enggak cukup di lisan itu. Wake wong ngaku, tapi ya tidak ada bukti. Jadi iman itu butuh bukti. At-taqwa hauna, Nabi mengatakan takwa itu di sini. At-taqwa hauna, takwa itu di sini, sambil memberikan isyarat ini. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekarang itu bingung itu. Ya, Pak. Orang kita sangka bahwa dia itu adalah orang alim dan memang orang alim. Tapi kenapa kok begitu itu? Kenapa ilmunya itu tidak kemudian mengarahkan dia ke jalan yang lurus? Justru kemudian dia menentang daripada ilmu yang telah dia kaji tersebut. Bertentangan arus. Ilmunya menyuruh untuk kemudian lurus, tetapi langkahnya tidak. Bagaimana itu kemudian dia mengatakan
ndak apa-apa kalau itu untuk kebutuhan negara, kas negara, ndak apa-apa itu untuk melegalkan miras. Itu bagaimana itu? Padahal Nabi itu mengatakan jadi al-khamru ra'su kulli khati'atin. Khamr itu adalah kepala segala kesalahan dosa-dosa yang ada. Orang itu kalau sudah mabuk, Pak, maka kemudian dia akan membuka peluang-peluang dosa-dosa yang lainnya. Sampai kemudian mencuri, sampai membunuh, sampai berzina dan sebagainya. Ngomongnya kusru, gak karu-karuan. Itu akan akan muncul semuanya. Karena apa? Diawali dengan muskir. Jadi orang itu mabuk. Jadi al-khamru, khamr itu sesuatu yang mengacaukan pikiran. Itu adalah kepala daripada segala kesalahan. Pokok inti daripada kesalahan. Kalau itu sudah dia lakukan, maka dia akan punya keberanian melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Akhirnya kemudian jadi alasan membunuh. Ya ini kan kita ini adalah khilaf karena waktu itu adalah kita ini tidak sadar. Nah, jadi itu. Ya toh? Sehingga kemudian lek gak ngaku gendeng ya mabuk kan itu. Jadi negeri kita sudah mulai wis ngaku gendeng wis mari ini. Nah, jadi raja pemabuk itu. Para jamaah sekalian, saya tuh melihat ada banyak video-video bagaimana di wilayah NTT sana itu ada kampung itu melarat, Pak. Kampung itu melarat. Ya Allah, ibu-ibunya jadi ya tua-tua lah. Perkiraan saya itu adalah sudah usia 60-an. Bagaimana dia menari-nari nggawa botol itu, Pak. Iblis itu, setan itu luar biasa. Jadi kalau biasa dia membawa botol lama itu pegel, Pak. Tapi ketika mabuk itu dikuatkan itu. Nyaman itu. Itu tua-tua dan dilihat oleh umum itu. Nah itu kalau para ibunya teler, apa kemudian anak-anaknya gak ikut teler, Pak? Coba. Ya mbok yo mikir gitu. Ya mau apa? Enggak begitu. Intinya satu, perbaiki moralitas. Moralitas bangsa. Ojo mek ngomong apa itu? Apa istilahnya itu? Ya segitulah. Tapi akhlaknya begitu. Jangan. Ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita nanti akan lanjutkan pada ayat yang ke-104. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, tapi sudah siang. Sudah siang enggak usah tanya. Insyaallah pertanyaan di pertemuan yang akan datang aja dirompel di jamak. Jamak qasar boleh atau jamak takhir ya. Jamak takhir. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.